Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Minta maaf sebelumnya karena kakak baru share materinya hari ini. Oke, baik, untuk materi kali ini pengantar pariwisata ya. Kita akan bahas bagaimana mengatasi situasi konflik. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, kita tahu dulu pengertian konflik itu seperti apa. Konflik adalah perselisihan yang diawali dengan dari suatu suatu kesalahpahaman yang terjadi dalam komunikasi yang dapat mempengaruhi emosi orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut, sehingga mengakibatkan ketegangan-ketegangan yang dapat menimbulkan permasalahan. Jadi konflik itu ya ditimbulkan dari hal-hal yang tidak sesuai antara si A dan si B, yang kadang biasa membuat situasi semakin memanas ketika pendapat tersebut tidak bisa diterima antara satu dengan yang lain. Nah, itu dibilang konflik. Nah, konflik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konflik antar personal dan konflik antar kelompok. Kalau konflik antar personal itu terjadi antara tiga bagian, yaitu staf dengan pimpinan, terus antar staf, antar pimpinan unit kerja. Kalau staf dengan pimpinan, biasa itu diakibatkan ketika staf tidak bekerja dengan baik atau pimpinan itu susah untuk memberikan arahan yang baik kepada stafnya. Jadi kadang tidak selamanya pimpinan benar dan tidak selamanya juga staf benar. Nah, itu kadang yang hal-hal yang membuat mereka terjadi konflik karena ada kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak bisa disatukan antara pendapat si pemimpin ataupun pendapat si staf. Nah, kalau antar staf itu antar sesama karyawan, kurang lebih kayak seperti itu. Dan antar pimpinan unit kerja. Kalau maksudnya ini pimpinan unit kerja, misalnya di perusahaan nih ada bagian tertentu antara ini unit produksi khusus untuk kera, ada juga unit produksi khusus untuk lengan. Nah, kepala pimpinan atau kepala staf itu tidak berkomunikasi dengan yang baik sehingga mengakibatkan pekerjaan lambat, dan kadang itulah yang membuat mereka membuat mereka selalu menimbulkan konflik karena ketidaksamaan perspektif ataupun ada ketimpangan antara si pekerja satu dan si pekerja yang lain. Nah, terus konflik antar kelompok, yaitu perusahaan dengan distributor. Misalnya nih kayak saya punya perusahaan, terus saya punya agen. Nah, ketika distributor mengalami beberapa masalah, misalnya barangnya yang terlambat datang ataupun barangnya yang jelek, itu yang kadang menimbulkan konflik kepada perusahaan. Terus perusahaan dengan pelanggan, seperti itu. Menurut ada dua ya. Selanjutnya adalah gejala-gejala konflik, hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik, diantaranya yang berkaitan dengan personality. Ya, itu hal-hal yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Misalnya dalam kondisi pertama itu dalam kondisi stres, lelah, khawatir berlebihan, dan ketidakpercayaan. Itulah yang kadang membuat ketika dia mengalami pada dirinya entah itu stres, lelah, khawatir, itu akan ketika dia tidak mampu mengontrol emosinya akan membuat suasana makin panas dan membuat konflik itu timbul karena ketidakstabilannya dalam menjaga emosi. Terus yang kedua adalah ketidakpuasan atau rasa curiga dari pengalaman yang lalu. Misalnya dia tidak puas terhadap kinerja staf atau kinerja bawahannya. Nah, itu kadang yang membuat konflik itu terjadi. Terus yang ketiga adalah perbedaan persepsi, kebutuhan, tujuan, visi, nilai, dan sikap. Perbedaan persepsi itu adalah perbedaan pendapat. Ketika kita dalam sebuah perusahaan itu tidak selamanya harus memiliki pendapat yang sama antara yang satu dengan yang lain. Pasti ada beberapa pendapat yang itu biasa memberikan entah itu memberikan kemajuan ataupun tidak. Tapi pada dasarnya semua perusahaan tidak memiliki pendapat, stafnya tidak memiliki pendapat yang
yang sama. Nah, kadang yang perbedaan-perbedaan seperti itu kalau kita tidak bisa kontrol atau tidak bisa kita istilahnya memahami setiap perbedaan yang ada, itulah yang kadang membuat terjadinya konflik. Terus ketidaksiapan dengan adanya perubahan keputusan. Jadi ketika seperti ini, kita lihat aja di rancangan undang-undang kan yang sekarang lagi viral, bahwa apa yang menjadi keputusan dari pemerintah belum tentu itu diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Itu artinya ketidaksiapan masyarakat untuk menerima dari undang-undang itu. Nah, makanya dari hal yang ketidaksiapan menerima keputusan itu, maka timbulnya nama konflik, demo di mana-mana, orasi di mana-mana, aksi di mana-mana, itu berkat karena ketidakpuasan. Jadi kalau dalam lingkup perusahaan biasa terjadi ketika pergantian situasi, dimana kayak seperti pandemi ini, keuangan atau pendapatan pada omset dari perusahaan itu menurun secara drastis, secara otomatis itu akan membuat pemimpin atau para staf yang lain mencari jalan untuk mengambil keputusan baru agar perusahaan ini tidak bangkrut atau istilahnya gulung tikar. Nah, kadang keputusan-keputusan seperti itu yang secara mendadak dan tidak seperti biasanya, yang kadang menimbulkan berbagai pendapat yang pada akhirnya itu menimbulkan konflik jika emosional kita tidak terkontrol. Terus adanya perbedaan budaya, kebiasaan, adat kata yang kurang jelas. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah pendapat, walaupun seperti ketika kita berada dalam forum diskusi, ataupun kita dalam forum rapat, usahakan kita menyampaikan pendapat kita dengan jelas. Terus pendapat yang kita sampaikan pun harus sesuai dengan topik pembicaraan. Karena kalau kita keluar dari topik pembicaraan ataupun cara berbicara kita yang kurang jelas dalam menyampaikan pendapat, itu kadang membuat suasana dalam forum diskusi itu menjadi gaduh, karena ada sebagian orang yang tidak mampu menangkap dengan jelas apa yang kita katakan, dan ada juga yang mampu menangkap dengan jelas apa yang kita katakan. Nah, dari dua hal yang berbeda inilah kadang yang menimbulkan konflik. Terus tanggapan yang peduli atau tak acuh dari salah satu pihak. Nah, kalau dalam dunia pekerjaan itu memang ada hal-hal seperti ini dan tidak bisa memang sulit untuk dihindari. Ada beberapa memang staf atau orang yang memiliki karakter tak acuh, tak peduli. Dia hanya cuma mau mendengar saja tanpa memberikan solusi. Nah, itu yang kadang membuat orang menimbulkan rasa kesal atau emosi. Karena pada dasarnya ketika kita mengadakan forum diskusi perihal entah itu perusahaan ataupun tentang kinerja dan lain sebagainya, itu memang tempatnya untuk menuangkan segala pendapat kita agar kita bisa mampu menyatukan persepsi kita atau pendapat kita dan mencari jalan keluar masing-masing. Nah, kadang biasa orang yang memiliki hal yang tak peduli atau tak acuh, itu yang kadang kita tidak bisa tebak gimana kondisi dia sekarang, apa yang dia rasakan, karena dia tidak mampu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ketika kita selesai dalam forum rapat atau setelah mengambil keputusan lalu mengambil langkah lain, orang tersebut mengambil langkah lain, secara otomatis lah itulah yang membuat orang menimbulkan konflik. Terus watak negatif, pemarah, mau menang sendiri dan lain-lain. Nah, kalau dalam dunia perusahaan, usahakan watak negatif seperti pemarah dan mau menang sendiri itu dihilangkan, karena kita itu bekerja dalam tim, bukan kita bekerja secara mandiri. Nah, kenapa? Karena kalau kita kerja tim itu harus bisa saling menghargai agar tidak terjadi konflik. Nah, kalau yang tadi adalah berdasarkan personality atau pribadi seseorang. Nah, ini didasarkan dengan pekerjaan atau yang berkaitan dengan gejala-gejala konflik yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang pertama itu antara perusahaan dengan pelanggan. Ada beberapa poin. Yang pertama, pelanggan tamu atau mengeluh karena mutu produk layanan. Terus ini jelas kalau orang
tidak memiliki mendapatkan kepuasan terhadap apa yang kita berikan, entah itu jasa ataupun produk, pasti akan memberikan mereka respon negatif. Dan kadang itu ketika kita tidak mampu menerima dan mengontrol emosi kita, ya akan menimbulkan konflik karena kita tidak mau terlihat kalah, terlihat salah di depan orang yang mengatakan bahwa kita salah, seperti itu ya. Terus pelanggan menuntut sesuatu di luar perjanjian. Nah, kadang ini juga ada pelanggan maunya seperti ini. Udah jelas pada saat konsultasi, jelas mau warna ataupun modelnya udah jelas kan. Tiba-tiba pas jadi tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, itu kadang yang membuat timbul permasalahan atau konflik. Terus pengiriman barang yang tidak tepat waktu, ya semua orang pasti tahu lah kalau ketika barang kita terlambat ada rasa khawatir yang kadang membuat kita merasa untuk was-was. Dan dari rasa was-was dan hati dan kegelisahan itu kita coba komunikasi dengan perusahaan, kenapa barang saya belum sampai. Tapi ketika kita dalam kondisi yang emosi, itu kadang yang membuat terjadinya konflik. Terus adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman. Terus pelanggan yang terlalu lama menunggu. Terus yang kedua adalah antara sesama staf dalam perusahaan. Nah, yang pertama saling lempar tanggung jawab. Nah, ini juga sering sekali terjadi dalam perusahaan. Ketika si A memiliki tanggung jawab, nah lalu dia melemparkan tanggung jawabnya ke si B karena mungkin entah itu ada masalah lain sebagainya, ya itu kadang yang membuat terjadinya konflik. Ketika si B dikasih tanggung jawab dengan ketidaksiapannya, pasti dia secara otomatis menolak dan ya biasa terjadilah percecokan yang tidak bisa dihindari. Terus kurang menghargai pekerjaan teman. Nah, ini juga kalau dalam dunia kerja kita memang bagaimanapun harus menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan oleh teman kita. Terus yang ketiga adalah persaingan yang tidak sehat. Maksudnya persaingan yang tidak sehat, kadang ada kecurangan yang terjadi antara si karyawan A dengan si karyawan B. Kalau seumpamanya dalam dunia usaha, nih si A dia menjahit sama dengan si B. Terus karena dibayarnya itu adalah per waktu, misalnya siapa yang cepat itu dapat bonus, misalnya nih siapa yang cepat selesaiin dapat bonus. Nah, kalau si A-nya itu jalan sesuai dengan prosedur atau sesuai tidak ada kecurangan yang terjadi, lalu si B melakukan kecurangan, entah dia ganggu si A atau bahannya si A dia sembunyikan atau lain sebagainya. Nah, itu yang kadang hal-hal seperti itulah yang biasa terjadi dalam dunia pekerjaan, dan itulah yang bisa mengakibatkan terjadi konflik. Terus ada miskomunikasi atau kesalahpahaman. Nah, yang selanjutnya adalah antara staf dan pimpinan. Yang pertama, ketika si pemimpin memiliki sikap pilih kasih. Jadi tidak boleh sebenarnya dalam dunia pekerjaan itu ada istilah pilih kasih, apalagi kalau pekerjaan yang digeluti itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi tidak boleh ada istilah pilih kasih. Yang kedua adalah kurang jelasnya job deskripsi, tugas dan batas. Jadi ini adalah ketika si staff tidak terlalu paham atas deskripsi tugas atau arahan tugas ataupun tugas yang diberikan kepada pimpinan. Nah, kadang itu yang membuat pimpinan marah. Terus ada kewenangan dan ada lagi-lagi ada miskomunikasi atau kesalahpahaman. Terus visi, misi dan tujuan perusahaan kurang dipahami oleh karyawan. Nah, ketika si karyawan ini tidak paham atas visi, misi dan tujuan perusahaan atau tujuan tempat dia kerja, secara otomatis dia akan berjalan sesuai dengan apa yang dia mau. Dia bekerja tidak sesuai dengan prosedur perusahaan. Lah, kadang hal-hal seperti inilah yang membuat terjadinya konflik antara pimpinan dan staf. Oke, selanjutnya adalah penunjang terjadinya konflik secara umum. Yang pertama itu kejenuhan kerja. Ya, wajar kalau kita
jenuh. Tidak selamanya itu manusia merasakan kenyamanan. Pasti ada rasa di mana dia mengalami kejenuhan. Makanya kita sebagai orang pekerja harus pintar-pintar mengendalikan emosi dan mengendalikan kondisi dan situasi kita, sehingga kita mampu setidaknya mengurangi kejenuhan dalam pekerjaan. Terus kondisi dan situasi tempat kerjaan yang kurang nyaman. Nah, kadang juga ini yang menimbulkan konflik, atau ya istilahnya emosi yang tidak stabil itu muncul dalam diri seorang karyawan ketika melihat situasi tempat kerjanya yang kurang nyaman. Terus ada kurang terampil dalam berkomunikasi. Nah, ini juga kalau dalam dunia pekerjaan kita harus pintar-pintar berkomunikasi. Kenapa? Karena komunikasi itu penting dalam dunia pekerjaan. Ketika kita hanya mampu bekerja secara tenaga tanpa ada komunikasi, susah, karena kita hanya mampu menuangkan apa yang bisa kita tuangkan dan kita hanya bisa mengerjakan apa yang disuruhkan. Nah, itu juga yang kadang ketika mendapatkan mendapatkan pekerjaan yang menuntut untuk komunikasi yang baik, ya secara otomatis kita harus bisa terampil berkomunikasi agar orang tidak membuat kesal, agar orang tidak membuat dia marah terhadap kita. Kenapa? Ketika kita berada dalam dunia pekerjaan yang menuntut kita terampil berkomunikasi, lalu kita tidak terampil dalam berkomunikasi, secara otomatis pimpinan itu akan marah kepada staf tersebut. Terus selanjutnya adalah terlalu lama menunggu. Nah, ini juga yang kadang membuat orang emosi, dan kalau kita tidak mampu mengontrol emosi kita, maka terjadi konflik. Nah, selanjutnya mengatasi situasi konflik. Tidak semua konflik merugikan. Apabila konflik itu diartikan sebagai beda pendapat yang positif dan diperkirakan tidak akan berkembang lebih tajam, akan berkembang menjadi diskusi. Sebaliknya, nah, jadi jelas bahwa tidak semua itu perbedaan pendapat itu merugikan. Tidak, kadang ada pendapat yang positif. Maksudnya ketika konflik antara si A dan si B bertengkar untuk menuangkan segala pendapatnya, ya kadang dalam forum diskusi ada pengambilan keputusan atau kesimpulan. Nah, kadang hal-hal yang seperti ini sebenarnya baik. Konflik dalam pendapat bukan konflik dalam arti salah ya. Konfliknya itu positif. Kita menuangkan pendapat kita, si A menuangkan pendapatnya, si B juga menuangkan pendapatnya. Lah, itu sudah sangat bagus. Apalagi itu adalah yang bersifat membangun atau positif, ya kita boleh saja boleh saja itu berpikir bahwa itu adalah hal-hal yang membangun, karena dari berbagai pendapat disimpulkan lalu mendapat keputusan yang sangat baik. Ya, seperti itu. Yang pertama, kenapa itu terjadi konflik? Yang pertama adalah tambahan informasi baru. Nah, itu bagus karena dari yang kita tidak tahu sebelumnya kita menjadi tahu karena adanya perbedaan pendapat. Terus saling mengenal antar pribadi kedua belah pihak. Jadi kalian tahu ketika dia berbicara, oh dia emosional, oh dia dalam kondisi bagaimanapun, ketika dalam konflik atau pertentangan yang hebat, dia tetap tenang dalam menyampaikan pendapat. Karakternya seperti ini. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata si A seperti ini, si B seperti ini dari hasil konflik yang terjadi. Konflik dalam arti menuangkan pendapat atau perbedaan dari antara si A dan yang lainnya. Terus belajar mencari solusi terbaik dengan pengendalian emosi. Nah, kenapa ketika konflik itu dikatakan positif ketika kita mampu mengambil atau mencari solusi terbaik antara pertentangan pendapat konflik si A dan si B. Nah, dalam kondisi stabil, emosinya stabil, jangan emosi.
Jadi kita mampu secara otomatis belajar pada diri kita bagaimana kita mampu mengontrol emosi kita, baik dalam keadaan panas, dalam istilahnya panas, situasi panas, kita bagaimana tetap dalam kondisi yang tenang. Terus belajar menghargai perbedaan, ini wajib ya. Terus bila situasi yang terjadi antara Anda dan klien atau sesama rekan kerja atau dengan pimpinan, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, tenangkan diri, jaga nafas Anda, jangan terbawa emosi. Terus yang kedua, tunjukkan kesan bahwa Anda mengerti bahwa dia mulai tidak sejalan. Nah, yang ketiga adalah jangan memaksa dia untuk mengerti Anda, alihkan dengan memperlunak target. Jadi jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti atau membenarkan pendapat kita. Usahakan ketika kita beradu argumen atau dalam kondisi konflik, kita tetap tenang. Jangan paksa dia untuk mengerti kita, tapi bagaimana caranya kita mencari solusi dengan memperlunak target, istilahnya pembicaraan. Terus jangan tergesa-gesa untuk meminta maaf, dinginkan suasana. Jadi jangan terlalu memegang rasa egois yang luar biasa. Kalaupun kita salah, kalaupun kita benar, ketika kita sudah dalam kondisi yang sangat panas, ya bolehlah kita dengan lapang dada untuk meminta maaf dan dinginkan suasana agar kembali dalam kondisi yang kondusif. Terus alihkan pembicaraan secara halus untuk meredakan emosi teman-teman bicara. Terus perlihatkan responnya, apakah gejala-gejala konflik yang Anda lihat sudah berkurang. Nah, itu akan kalian secara otomatis rasakan ketika dalam dunia pekerjaan. Membentuk teamwork yang solid. Yang pertama, satukan visi, misi, dan tujuan perusahaan dalam tim. Hargai semua kelebihan atau keunggulan dari anggota tim, sekecil apapun. Hargai. Cobalah untuk memaklumi kekurangan orang lain dalam tim dan upayakan untuk membantu bila Anda mampu. Jadi, ketika melihat teman kita dalam kondisi yang tidak sama dengan kita, istilahnya kita lebih memiliki kemampuan lebih, bolehlah kita membantu teman kita yang kekurangan, karena itu adalah cara kita untuk membantu teamwork yang solid. Selalu positive thinking tanpa melakukan waspada untuk antisipasi. Jadi selalu positive thinking, jangan negative thinking, karena negative thinking itu kadang membuat hati merasa cute atau hati merasa emosi, yang kadang membuat kita itu menjadi tidak stabil, kadang membuat kita stres, kita bertentangan pada diri kita sendiri karena pikiran kita yang kurang piknik, atau istilahnya selalulah berpikiran negatif. Makanya saya katakan jangan selalu berpikiran negatif. Apapun yang orang kerjakan, ketika kita tidak mampu menerawang apa sebenarnya yang ingin dia lakukan, apa sebenarnya yang ingin dia capai, apa sebenarnya yang ingin dia ungkapkan, cobalah kita berpikir positif, supaya kita tidak terganggu oleh hal-hal yang negatif yang membuat hati kita cute atau hati kita yang gundah, seperti itu ya. Nah, terus keterbukaan informasi dan bertukar pengalaman tanpa menutupi kekurangan yang telah dilakukan dan bagaimana menyelesaikan masalah senantiasa disumbangkan pada tim untuk pelajaran bagi anggota tim lainnya. Terus dengarkan dan hargai semua saran, pandangan, masukan dari teman kerja dan kembangkan sebelum Anda memutuskan yang terbaik. Jadi dengarkan dan hargai. Terus menghargai perbedaan untuk pengambilan kesepakatan tim. Terus jaga hubungan baik anggota tim, jangan emosi, dendam, dan iri hati. Selanjutnya adalah mendengarkan dengan efektif. Mendengarkan sangat berbeda dengan hanya mendengarkan. Perbedaan kalau hanya mendengarkan itu berfungsi untuk diingat sebentar tanpa diproses. Bedanya dengan mendengarkan yaitu bahwa informasi yang didapat diproses melalui pencernaan. Nah, terus pengertian mendengarkan. Nah, ini sudah masuk dari bagian dari penjelasan minggu lalu ya. Nah, ini adalah merespon keluhan komplain. Apa tujuan seseorang mengajukan keluhan ya, bukan kelurahan.
Yang pertama, niat baik seseorang mengajukan keluhan. Terus yang kedua adalah mengharapkan ganti rugi atau kompensasi. Yang ketiga, menunjukkan diri akan statusnya dan tahu akan hak-haknya. Nah, kenapa itu orang mengajukan komplain atau keluhan itu karena 3 poin ini ya. Mendengarkan ialah mendengar, mencerna dan mengambil makna dari sebuah informasi, pesan untuk dipergunakan sebagai modal memberi respon, petunjuk, informasi kepada orang lain dan untuk menentukan tindakan selanjutnya. Jadi silakan didengarkan apa menjadi keluhan terhadap entah itu produk ataupun entah itu produk ataupun jasa kita. Jadi kita jangan melawan, kita coba dengarkan baik-baik, dan ketika memang kita merasa salah, mohon minta maaf, terus kita respon dengan baik dan kita berikan solusinya. Nah, sekarang mengapa tamu enggan mengajukan keluhan? Tidak semua orang merasakan ketidakpuasan bersedia mengutarakan dalam bentuk keluhan. Hal ini dikarenakan oleh pertama, beranggapan bahwa kekurangan masih dalam toleransi. Yang kedua adalah tidak peduli. Yang ketiga, tidak mengetahui dengan pasti hak-haknya. Terus yang keempat, jerah karena tidak yakin bahwa keluhannya akan ditanggapi dan malu atau takut jadi masalah yang berkepanjangan. Jadi ada juga tipe pelanggan yang malas mengajukan komplain karena 4 poin ini. Dia tuh acuh tak acuh, tidak mengetahui pasti hak-haknya, terus beranggapan bahwa kekurangan masih dalam toleransi, dan jerah atau karena tidak yakin bahwa keluhannya akan ditanggapi. Jadi ada juga pelanggan seperti itu. Jadi beda-beda lah setiap pelanggan karakternya. Kita bagaimana caranya kita merespon dan menanggapi segala apa yang menjadi masukan untuk perbaikan ke depannya. Terus mengapa kita harus menangani keluhan dengan baik? Ya wajib ini ya. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja dan Anda akan merasa lebih nyaman karena bekerja dengan tuntas. Coba deh bayangkan ketika kita menjahitkan baju seseorang, terus seseorang itu komplain, lalu kita tidak merespon komplainnya, gimana? Pasti si pelanggan itu merasa tidak puas lah. Kita juga merasa tidak enakan karena kita tidak memberikan kepuasan yang terbaik kepada pelanggan kita, terus jasa kita dibayar dengan harga yang tidak sesuai. Istilahnya lebih banyak kita dikasih harga jasa, terus kepuasan mereka tidak dapatkan. Makanya kenapa itu wajib kita menangani keluhan dengan cara yang baik. Terus menunjukkan prestasi intonasi pada teman sekerja maupun atasan dan tekanan pada pekerjaan. Yang ketiga, pelanggan akan datang kembali pada Anda dan mereka adalah iklan atau promosi gratis untuk kita atau perusahaan. Jadi kalau kita menerima berbagai keluhan dengan baik, kita respon dengan baik, kita cari jalan keluar masing-masing, itu akan menjadi bahan promosi kita untuk kedepannya. Entahkah itu si pelanggan kita cerita ke keluarganya, ke temannya, ke siapapun, itu sebagai bentuk promosi kita, dan itu gratis loh karena berkat kepuasan yang dia dapatkan. Tapi ketika kita memberikan layanan yang kurang baik kepada custom kita atau kepada pelanggan kita, itu juga akan menjadi promosi buruk bagi kita ke depannya yang membuat seseorang itu tidak mau kembali lagi kepada kita. Seperti itu ya. Jadi tetap bagaimanapun, walaupun kita dalam kondisi yang benar, kita sampaikan dengan cara yang baik, sopan, dan istilahnya tidak kasar, tidak dicampur adukan dengan ketidakstabilan emosi kita. Karena kalau kita emosi juga menghadapi keluhan pelanggan, otomatis si pelanggan itu yang darinya api kecil bara tiba-tiba menjadi besar, karena dia sebenarnya kalau orang emosi itu kita harus tahu kondisinya. Dia itu dalam kondisi emosi yang tidak stabil, terus dia itu butuh perhatian. Benar, ini 2 poin yang memang harus kita pahami, bahwa orang yang dalam kondisi marah itu berada dalam dua kondisi. Yang pertama, emosi yang tidak stabil dan mereka itu membutuhkan perhatian. Maka dari itu responlah dengan baik, secara otomatis akan meredakan emosi sedikit demi sedikit.
Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah mengenangani keluhan. Ada dua cara. Yang pertama itu mengatur emosi saat mendengar yang kurang menyenangkan. Ketika dalam kondisi konflik, cobalah tenangkan diri. Pertama, tetap tenang, jangan jadi beban dan asumsikan pelanggan marah tidak kepada Anda diri sendiri. Hal ini menjengkelkan, tapi saya harus bisa mengatasinya. Jadi tetap tenang, jangan jadikan itu pikiran buat kita. Tetap itu akan berlalu. Yakin bahwa ini akan berlalu. Sudahlah, kita hadapi saja. Jangan coba lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah, itu bakalan menambah masalah demi masalah. Karena masalah yang satu tidak selesai kita larikan. Nah, itu yang kadang membuat pelanggan kita emosi karena kita tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Terus bicara pada diri sendiri, sebenarnya hal ini menjengkelkan, tapi saya harus bisa mengatasinya. Terus kuasai dan atur nafas Anda agar tetap stabil. Jadi janganlah menunjukkan sikap atau sifat yang bisa dibaca oleh pelanggan bahwa kita dalam kondisi yang emosi juga, kita dalam kondisi yang tidak baik juga. Jangan, tetap tenang, senyum, dan berikan keramahan kepada pelanggan kita walaupun kita dalam kondisi sebenarnya menjengkelkan. Jadi jaga kita punya sikap. Terus tetap mengacu pada positive thinking, jangan negative thinking, tetap positive thinking. Terus orang yang marah sedang dalam kondisi tidak stabil dan membutuhkan perhatian. Ini yang saya katakan, bahwa orang yang marah sedang dalam kondisi tidak stabil dan membutuhkan perhatian. Yang kedua, tunjukkan sikap empati untuk menyejukkan perasaan pelanggan. Beri tanggapan yang mendukung, selanjutnya adalah jangan menghindar, bersikaplah terbuka dan mau menerima masukan. Terus beri tanggapan positif dengan menggerakkan kepala secara empati dan tunjukkan bahwa Anda memahami. Yang selanjutnya adalah jangan pernah melakukan argumentasi debat dengan customer. Terus katakan bahwa Anda benar-benar ingin membantu atau tanyakan apa yang mengganggu pikirannya bila Anda menangkap kesan dan petunjuk kurang menyenangkan melalui pengamatan nonverbal. Nah, itu tadi materi yang bisa Kakak sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami materi kali ini. Tolong ya materinya dicatat di buku. Ini sebagai pegangan kalian untuk persiapan nanti ketika kita ulangan semester. Lebih dan kurangnya Kakak mohon maaf ketika ada kata yang salah dari Kakak, mohon dimaafkan karena Kakak tahu kodrat kita sebagai manusia adalah tempatnya salah. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Akhir kata, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.